Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emre Fariko dari kelas D Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tabel tentang kerangka kerja ALMA. Jadi, tabel ini menunjukkan bahwa dalam manajemen itu ada beberapa tahapan yang saling berhubungan, yaitu tidak bisa langsung jalan tanpa adanya proses. Yang pertama itu adalah menetapkan kebijakan dan tujuan. Tahap pertama adalah menentukan kebijakan dan tujuan. Tentunya kita harus ada organisasi dan skill. Artinya, organisasi harus tahu dulu apa yang ingin dicapai, arah perusahaannya kemana, serta aturan atau strategi dasar yang akan digunakan. Contohnya, bank ingin meningkatkan keuntungan atau menjaga kestabilan keuangan. Nah, itu semua ditentukan di tahap awal ini. Yang kedua, informasi penunjang. Setelah tujuan tadi ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Ada 3 bagian di sini. Yang pertama, pengumpulan informasi eksternal seperti kondisi ekonomi, pasar, dan pesaing. Selanjutnya, menyusun dan menilai skenario, seperti membuat berbagai kemungkinan strategi, misalnya skenario terbaik dan terburuk. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data internal, seperti melihat kondisi dalam organisasi, seperti keuangan, aset, dan kinerja. Intinya di tahap ini penting supaya keputusan yang diambil itu berdasarkan data, bukan perkiraan saja. Yang ketiga ada proses manajemen. Jadi setelah data terkumpul, masuk ke tahap inti yaitu proses manajemen. Di sini juga ada 3 fokus utama. Yang pertama, manajemen likuiditas. Memastikan organisasi punya cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya bayar nasabah atau operasional. Yang kedua ada manajemen gap, yaitu mengatur perbedaan waktu antara pemasukan dan pengeluaran supaya tidak terjadi ketidakseimbangan. Yang ketiga, manajemen pendapatan atau earning. Bagaimana cara organisasi menghasilkan keuntungan secara optimal. Jadi di tahap ini, organisasi mulai mengelola keuangan secara strategis. Lanjut ke yang keempat ada pelaksanaan. Nah, semua rencana dan strategi yang sudah dibuat tadi kemudian dijalankan secara nyata dalam kegiatan operasional. Faktor pendukungnya yang pertama organisasi dan skill, yaitu keberhasilan manajemen sangat bergantung pada struktur organisasi yang baik dan kemampuan SDM yang kompeten. Kemudian hasil atau output, tujuan akhirnya adalah mendapatkan hasil yang maksimal seperti keuntungan, stabilitas, dan kinerja yang baik. Nah, kesimpulannya adalah gambar ini menjelaskan bahwa proses manajemen itu berjalan secara sistematis, mulai dari menentukan tujuan, mengumpulkan data, mengelola, lalu melaksanakan. Dan semuanya harus didukung oleh tim yang memiliki kemampuan yang baik agar hasilnya optimal. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.